Shalom jemaat sekalian. Ya puji Tuhan untuk kesempatan bagaimana kita diberikan satu kekuatan oleh Tuhan. Sehingga ketika kita boleh datang ke tempat ini berarti kita itu punya kesehatan yang baik. Artinya itu adalah pertolongan Tuhan semata. Maka mari kita datang kepada Tuhan, kita ingin sama-sama belajar di kebenaran firman Tuhan. Saudara, di dalam bulan keluarga ini ada satu tema khusus yang ingin saya sampaikan, yaitu berkaitan dengan keluarga. Yang diambil secara khusus ingin saya dasarkan dari Kejadian pasal 25 ayat 19 sampai 28. Tetapi jika saudara nanti pulang, saudara boleh baca itu dari pasal 25 sampai 35. Itu berbicara tentang seorang bernama Yakub, di mana Tuhan pimpin dia. Broken family in the eye of God yang didasari dari Kejadian 25 ayat 20 sampai 28 saya akan bacakan buat kita semua. Ayat 20. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu diambil menjadi istrinya. Ayat 21, berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Ayat 22, tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya dan ia berkata, jika demikian halnya mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan dan kemudian firman Tuhan berkata di ayat 23 kepadanya, dua bangsa ada di dalam kandunganmu dan dua suku bangsa itu akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain. Dan yang mencengangkan adalah, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang ada di dalam, memang ada anak kembar yang ada di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya. Tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak pada saat itu berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub dikatakan adalah seorang yang tenang, yang sukanya tinggal di rumah. Ayat kunci yang akan kita bahas hari ini adalah Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Jemaat sekalian, beberapa waktu yang lalu, ya cukup lama lah tuh, saya itu bertemu dengan salah satu kenalan saya yang baru saja menikah. Dan saya melihat istrinya itu sedang hamil. Kemudian saya tanya ke istrinya, hamilnya udah berapa bulan? Oh, sudah 5 bulan, jawab istrinya. Kemudian saya tanya lagi, oh berarti sudah bisa dicek USG dong? Sudah tahu nggak jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan? Saya tanya demikian. Cowok atau cewek? Tapi kemudian suaminya menjawab, wah kami sengaja memang tidak mencari tahu apa jenis kelaminnya. Biarlah itu semua menjadi kejutan buat kami dan biarlah kami bisa belajar untuk menerima apapun yang Tuhan ingin kasih. Pria atau wanita, laki-laki atau perempuan, kami tahu itu karunia dari Tuhan. Wow, saya pikir jawaban yang cukup menarik, saudara. Tapi masalahnya tidak semua orang itu punya pemikiran yang sama dengan kenalan saya, saudara. Khususnya kalau kita tanya kepada orang-orang Asia yang menganut sistem patrilineal, misalkan dalam budaya Tionghoa salah satunya. So, dalam sebuah wawancara ada seorang perempuan Cina asal Hong Kong berkata begini, memiliki sepasang anak laki perempuan itu sempurna. Dan tidak salah sebenarnya untuk punya anak perempuan. Tetapi di Hong Kong dan tradisi Cina, semua orang itu menyukai anak laki-laki. Semua orang itu ingin punya anak laki-laki. Memang gak ada masalah dengan anak perempuan, tapi tradisi kami itu sangat meninggikan anak laki-laki.
Saudara, dari artikel yang saya baca, saudara, di dalam budaya Tionghoa, kedudukan laki-laki dan wanita itu dikatakan merupakan personifikasi dari unsur Taoisme ini, yaitu yin dan yang, unsur negatif dan positif. Nah, dikatakan begini, personifikasi unsur yin yang bersifat pasif dan yang bersifat aktif itu merepresentasikan apakah dia laki-laki atau perempuan. Unsur yang itu dipersepsikan, yang aktif itu dipersepsikan sebagai laki-laki. Dan unsur yin yang pasif itu katanya dipersepsikan sebagai perempuan. Nah, personifikasi tersebut kemudian dibingkai dalam sebuah struktur sosial patrilineal di mana keluarga itu adalah sebuah lembaga yang dipimpin oleh laki-laki. Sehingga di dalam keluarga laki-laki itu lebih berkuasa dari perempuan. Dia punya kuasa lebih. Anak laki-laki, apalagi yang sulung, itu sangat diperlakukan istimewa. Sebab dia melanjutkan garis keturunan, sudah pasti. Dia meneruskan marga, nama keluarga. Dialah yang akan menerima warisan. Sementara anak perempuan itu dikatakan dianggap sebagai beban. Seringkali dianggap sebagai beban ekonomi. Jadi terjadi sebuah diskriminasi terhadap perempuan. Maka bagi orang Tionghoa, apalagi yang toto, saudara, yang kolot, yang masih memegang tradisi, anak laki-laki adalah anak yang favorit untuk bisa dimiliki di dalam sebuah keluarga. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena paradigma tradisi ini pernah di tahun 1979, sewaktu Cina itu dibawa ke pemimpinan Deng Xiaoping, Cina itu memberlakukan sebuah aturan, yaitu untuk menekan pertumbuhan dengan aturan satu keluarga, satu anak. Tujuannya memang untuk menekan pertumbuhan. Nah, saudara sekalian, kemudian ada media asing yang menyelidiki bahwa pada saat itu ternyata ditemukan ada jutaan bayi perempuan yang ditemukan meninggal. Saudara, kenapa? Karena tradisi itu lebih meninggikan laki-laki dari para perempuan, pas yang lahir bayi perempuan, atau yang akan lahir itu bayi perempuan, maka kemungkinan antara diaborsi atau dibuang. Saudara, mengerikan sekali. Tapi inilah realita yang terjadi di belahan dunia yang lain. Tradisi meninggikan anak laki-laki daripada anak perempuan, sekalipun itu merupakan kenyataan yang harus kita terima, saudara. Tapi itu bukanlah bagian dari kebenaran firman Tuhan. Alkitab tidak pernah mengajarkan kita harus meninggikan laki-laki daripada perempuan. Tidak, saudara. Memang kalau ada keluarga yang mungkin baru menikah kemudian hamil, dia mendambakan seorang anak itu laki-laki atau perempuan, tentu itu hal-hal yang sangat lumrah, saudara. Lumrah saja kalau kita punya harapan. Tidak salah, saudara. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kalau Tuhan akhirnya mengaruniakan kita anak laki-laki atau mengaruniakan anak perempuan, maka kita harus tetap mengucap syukur karena Tuhan telah mengaruniakan kita seorang anak. Karena anak itu bagaimanapun dia keadaannya adalah karunia dari Tuhan. Tuhan menitipkan anak itu untuk kita asuh. Karena dia milik Tuhan. Poin yang saya ingin tekankan di sini adalah kita tidak boleh mendiskriminasi anak yang kelahirannya tidak sesuai dengan harapan kita. Itu harus perhatikan. Kita tidak boleh membeda-bedakan anak-anak yang lahir apapun keadaannya kalau itu tidak sesuai dengan harapan kita. Kita tidak boleh meninggikan anak yang satu daripada anak yang lain. Kita tidak boleh mengasihi anak yang satu dan tidak mengasihi yang lain. Bagaimanapun keadaan anak-anak kita sebagai wakil Tuhan, kita yang dipanggil menjadi orang tua, kita harus mengasihi mereka dengan tulus, apa adanya. Itulah panggilan orang tua di dalam kekristenan. Saudara, pada hari ini saya tidak akan memberikan satu seminar tentang bagaimana membangun keluarga yang ideal
Atau bagaimana kita bisa menjadi orang tua yang ideal, tidak saudara. Tapi saya ingin kita bisa belajar untuk bisa mengasihi keluarga kita dari sudut pandang yang berbeda. Yaitu dari kegagalan yang terjadi dalam sebuah keluarga bapak beriman bernama Bapak Ishak dan Ibu Ribkah. Yang dicatat di Kejadian 25 yang tadi kita baca bersama-sama. Tentu bukan untuk meniru kegagalan mereka. Tentu saja tidak demikian. Tetapi karena kita harus percaya saudara. Tuhan mengizinkan kegagalan umat Tuhan itu dicatat di dalam Alkitab. Supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Supaya pada akhirnya kita bisa dengan sungguh dan benar mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Itu tujuannya saudara. Dan juga saya ingin kita bisa juga belajar bahwa Tuhan adalah Allah yang berdaulat. Bahwa rencananya itu tidak pernah bisa digagalkan sekalipun umat yang dititipkan rencana itu gagal, saudara. Tapi Tuhan itu berdaulat. Rencananya tidak pernah bisa gagal sekalipun manusia itu gagal. Nah, saudara, dikisahkan setelah 20 tahun Ishak dan Ribkah menikah. Mereka dikaruniai 2 anak kembar. Nah, semenjak dari kandungan, kalau saudara baca dengan teliti itu ayat demi ayat, saudara akan melihat penulis sudah menunjukkan ada perbedaan antara anak yang sulung dan anak yang bungsu, walaupun mereka kembar, saudara. Kita juga baca bahwa ternyata Tuhan sudah menentukan jalan hidup masing-masing dari kedua anak tersebut. Dan isu utamanya adalah, yang mungkin paling mencengangkan bagi orang tua adalah, yang tua itu akan melayani yang muda. Tuhan seperti membalik keadaan yang normal, saudara. Biasa yang muda layani yang tua, di sini dikatakan yang tua loh yang nanti yang akan menjadi pelayan yang muda, saudara. Ini isu yang krusial dalam sebuah keluarga, saudara. Saya tidak tahu apakah waktu itu Ishak mendengarnya bisa menerima atau tidak. Dan jikalau kita teliti, kita perhatikan satu demi satu. Itu penulis sudah menunjukkan perbedaan yang jelas, saudara. Yang satu dikatakan bernama Esau. Dikatakan ia adalah tipe laki-laki sejati. Ya, pemburu pada zaman itu kan tentu saja itu sebuah panggilan laki-laki sejati. Seorang pemburu kan harus gagah perkasa. Dia pemburu. Suka tinggal di padang gurun. Mungkin kalau diterjemahkan di zaman sekarang, Esau itu pria idaman. Ia adalah tipe laki-laki sejati yang bisa melakukan hal-hal yang dilakukan oleh laki-laki. Ngerti perlistrikan mungkin. Ngerti pertukangan, ya kalau ada yang bocor, wah dia cepat sigap. Kalau ada yang rusak mobil, dia bisa kerjakan semua dengan benar. Dia adalah tipe laki-laki sejati. Dan pandai bergaul. Aktif di masyarakat, dikenal di masyarakat. Tipe pria idaman. Sedangkan dikatakan Yakub itu adalah kebalikannya. Alkitab mengatakan ia suka tinggal di kemah dan pembawaannya tenang, lembut hatinya. Mungkin kalau di zaman sekarang Yakub adalah tipe anak rumahan. Sukanya nangkring di depan komputer, nggak suka nongkrong di kafe sama anak-anak. Dan biasanya tipe anak seperti ini itu dekat dengan mamanya. Karena kan papanya kerja, tiap hari dia ketemu dengan mamanya, dia semakin apet, dekat dengan mamanya. Dan itulah Yakub. Dia dekat dengan mamahnya. Jadi ringkasnya saudara, Esau adalah seorang pemburu yang gagah. Sedangkan Yakub kerjaannya itu, dia cuma ngangon domba di rumah, jadi gembala. Kerjaannya ngobrol dengan domba. Yang satu anak gaul, yang satu anak alim. Itulah perbedaan antara Esau dan Yakub. Nah, menariknya saudara sekalian, sekaligus juga yang menjadi masalahnya, karena perbedaan-perbedaan tersebut, Esau itu jadi anak kesayangan Ishak. Sedangkan Yakub menjadi anak kesayangan mamahnya, Ribkah. Alkitab menulis begini, Esau menjadi anak kesayangan Ishak apa? Karena Ishak suka makan daging buruan Esau. Jadi Esau itu suka memburu rubah, binatang-binatang eksotik yang kemudian dibawa dan bapaknya tuh senang makan seperti itu.
Tetapi kalau kita perhatikan saudara sekalian, Yakub itu menjadi kesayangan ibunya. Karena mungkin ada yang mengatakan Yakub itu sering di rumah dibanding Esau yang sering ada di padang gurun. Jadi dia lebih dekat. Kemudian juga ada penafsir yang mengatakan karena mungkin Ribka sudah tahu nubuatan janji Allah bahwa Yakub itu yang akan jadi pemimpin. Maka ia kemudian berinisiatif mengasihi Yakub. Tapi ketika saya membaca ini saudara, saya melihat ada satu kemungkinan yang lain. Mengapa hanya alasan Ishak yang mengasihinya itu yang ditulis saudara sekalian? Mengapa cuma alasan dari Bapak Ishak yang ditulis? Dan sedangkan alasan dari Ribka itu absen. Bagi saya saudara, penulis tidak mungkin secara kebetulan itu menekankan alasan dari Bapak Ishak. Tidak mungkin saudara. Penekanan klausa Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan pertama, itu menunjukkan bahwa Esau memang lebih menarik perhatian Ishak. Dan karena hal itu bisa membuat perhatian Ishak kepada Yakub itu terabaikan. Karena dia terlalu fokus, terlalu memperhatikan Esau, akhirnya dia kurang memperhatikan Yakub. Jadi ada tekanan di sini. Kenapa sampai si Ishak itu suka sama Esau? Mungkin kita bisa bayangkan saudara ya. Ketika mereka ada dalam rumah, Esau pulang bawa daging buruan. Wih, hebat anakku, lihat tuh Yakub, Esau itu hebat, kamu bisa enggak? Mungkin saja. Di tengah percakapan rumah tangga itu ada perbandingan yang dilakukan yang mungkin membuat Yakub itu semakin merasa sakit hati. Karena merasa tidak dikasihi oleh papahnya. Dan yang kedua, penulis seakan memang ingin menyoroti kegagalan Ishak sebagai kepala keluarga. Ishak yang seharusnya membagikan kasihnya itu kepada kedua anaknya, tetapi karena yang dilakukan oleh Esau itu menyenangkan hatinya, dia senang kepada Esau. Karena dia bisa makan daging buruan dari Esau. Maka dikatakan, saudara perhatikan, Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan yang dibawa Esau. Dengan kata lain, karena Ishak dipuaskan secara materi. Dia dipuaskan oleh makanan hasil buruan yang dibawa Esau. Ishak menjadikan Esau anak favoritnya. Bukan keduanya yang menjadi favorit, tetapi hanya satu. Bahkan bisa dikatakan jadinya saudara, motivasi Ishak mengasihi Esau itu jangan-jangan karena semata-mata yang dilakukan Esau itu menyenangkan dirinya, bukan menyenangkan Tuhan. Nah, saudara, karena dipicu sikap yang pilih kasih kepada anak yang sulung, Ribka yang mungkin memperhatikan sikap suaminya ini pilih kasih, ditambah ia tahu juga tentang nubuatan masa depan Yakub, akhirnya memilih untuk mengambil sikap, aku akan mengasihi Yakub. Nah, saudara, disinilah letak kesalahan Papa Ishak dan Mama Ribka sebagai orang tua. Mereka bukan bekerja sama dalam mendidik dan mengasihi anak, saling menasehati kalau ada yang salah, tetapi malah mengambil sikap favoritisme dan bersaing satu dengan yang lain dalam memilih ini kesayangan saya, ini kesayangan saya. Jadi terjadi sebuah persaingan di dalam keluarga. Saudara, Bapak Ibu sekalian, bukankah sikap favoritisme yang dilakukan oleh Ishak dan Ribka terhadap anak-anak mereka adalah sikap yang sebenarnya masih bisa kita temui di zaman sekarang. Bahkan mungkin sempat kita lakukan di tengah keluarga kita hari ini. Saudara, kalau kita perhatikan masyarakat kita, tetangga-tetangga kita, keluarga-keluarga yang lain, kita akan memperhatikan di luar sana. Ada orang-orang tua yang memang lebih meninggikan anak yang sulung daripada yang bungsu. Ada orang-orang tua yang lebih menyayangi anak yang bungsu bahkan daripada anak yang sulung. Ada orang-orang tua yang lebih menyayangi anak laki-laki atau perempuan atau sebaliknya, saudara. Saudara, itulah realita yang memang ada di masyarakat kita. Dan memang saudara, bisa saja dalam sebuah situasi keluarga, seorang ayah atau ibu itu lebih menyukai anak yang satu daripada yang lain, entah yang sulung atau yang bungsu, entah laki atau perempuan, karena menurutnya anak itu kok mirip ya dengan saya ya. Punya pemikiran yang sama, punya kesukaan yang sama, sedangkan anaknya yang lain tidak.
Dan secara natur pasti dia, karena lihat kemiripannya, ada diri dia di dalam diri anak itu, dia mungkin bisa lebih menyayanginya daripada anak yang lain, saudara sekalian. Itu bisa saja, saudara. Dan tentu saja kondisi tersebut tidak sama sekali salah, saudara. Karena kan gen itu lahir datang, saudara, kepada anak. Tidak sama sekali salah. Namun yang saya coba ingin sampaikan adalah acap kali, saudara, sering kali karena kita terlalu memfavoritkan satu anak. Dan kalau kita tidak sungguh-sungguh memahami bahwa peran kita sebagai orang tua adalah kita harus mengasihi anak kita semua apa adanya. Apapun keadaan kita, apapun keadaan anak kita. Dan kalau kita lupa akan hal itu, bukan tidak mungkin, saudara. Kita sebagai orang tua bisa terjatuh punya sikap pilih kasih dalam memberikan perhatian kepada anak yang satu. Dan selalu mengkritik kepada anak yang lain, saudara. Yang satu sering dipuji, yang satu sering dikritik. Hanya kenapa? Hanya karena yang satu ini lebih menyenangkan saya. Walaupun dua-duanya adalah benih kita, tapi yang satu ini kok lebih senengin saya ya. Bisa saja kondisi itu terjadi di dalam sebuah keluarga, saudara. Tetapi ada akibat buruk ya, saudara. Akibat buruk berikutnya dari sifat favoritisme selain pilih kasih adalah orang tua juga bisa terjatuh membandingkan anak yang satu dengan anak yang lain. Kepada anak yang kita sukai, kita mungkin kalau ngomong lembut, didengerin, penuh perhatian. Tapi kalau kita dengan anak yang lain yang tidak kita biasa, yang nggak biasa dengan kita, mungkin kita ngomongnya bisa keras, saudara. Bahkan kita bisa kritik dia. Jadi akhirnya anak melihat ada satu perbedaan. Kok beda ya? So ada kalanya orang tua lupa bahwa anak-anak itu diciptakan unik. Unik itu artinya apa? Berbeda satu dengan yang lain. Sekalipun mereka adalah anak kembar, saudara, perhatikan mereka pasti punya perbedaan. Nah, saudara, inilah tantangan dalam keluarga, dalam mendidik anak, dalam mengasihi anak. Dan pergumulan yang sering kali dialami oleh anak-anak adalah anak-anak sering kali merasa dituntut oleh orang tua untuk menjadi seperti apa yang orang tua inginkan, bukan apa yang Tuhan inginkan. Anak-anak begitu bergumul karena dibanding-bandingkan sehingga mereka dituntut untuk menjadi yang sebenarnya bukan diri mereka. Saudara harus diingat, saudara, ketika saya mengatakan hal ini bukan berarti orang tua tidak boleh intervensi terhadap masa depan anak. Tidak, saudara. Saya tidak berkata seperti itu, saudara. Orang tua itu adalah wakil Tuhan. Itulah mengapa hukum kelima menuntut anak-anak harus menghormati orang tua. Tetapi maksud saya adalah jangan sampai karena kita ingin dipuaskan seperti Ishak yang dipuaskan karena hasil buruan Esau. Kita menuntut anak-anak kita untuk menjadi apa yang kita inginkan. Bukan mendorong untuk menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Contohnya miskin. Para orang tua itu seringkali menyamaratakan anak-anaknya untuk menjadi seperti anak-anak lain. Seperti yang dunia inginkan. Menjadi seorang yang sukses, kaya, dan pintar. Saudara, tentu saja semua itu tidak salah, saudara. Menjadi sukses itu tidak salah. Menjadi kaya juga tidak salah, apalagi menjadi pintar. Itu tidak salah, saudara. Kalau kita punya keinginan anak kita untuk menjadi pintar, kaya, dan sukses itu tidak salah. Tetapi yang sering kali salah adalah cara berpikirnya, saudara. Paradigmanya yang salah. Maksudnya adalah begini, saudara. Kita akan menjadi salah kalau kita tengah memberikan sebuah cara pandang bahwa untuk menyenangkan orang tua itu adalah kalau kamu menyenangkan orang tua kamu harus sukses, kamu harus kaya, kamu harus pintar. Nah, pertanyaannya begini, saudara. Kalau itu yang menjadi paradigma kita. Bagaimana kalau akhirnya anak kita tidak jadi orang yang sukses seperti saudaranya? Bagaimana kalau ia tidak sepintar saudaranya? Apakah artinya ia tidak sedang menyenangkan orang tua? Hanya karena dia lebih tidak pintar dari saudaranya. Hanya karena dia menjadi tidak sukses seperti saudaranya. Apakah artinya ia tidak sedang menyenangkan orang tua? Tentu saja tidak demikian. Dan tidak jarang, saudara, cara kita mengutarakan tuntutan kita adalah dengan membandingkan
anak yang satu dengan anak yang lain. Yang mungkin kita bandingkannya justru dengan yang lebih sukses, yang lebih pintar. Lihat tuh si Alyong, kokomu tuh, lihat tuh. Umur 30 tahun udah punya rumah sendiri. Istrinya sudah cantik, baik lagi. Kapan kamu bisa seperti dia? Coba kamu belajar dan tiru dia. Bagaimana dia bisa sukses? So bisa saja ada orang tua yang berkata seperti itu. Mungkin saja tujuan orang tua itu memotivasi supaya anaknya menjadi sukses. Tetapi kalau dengan caranya itu membanding-bandingkan, itu akan menyakiti sang anak. Nah, saudara, kalau kita bicara ukuran sukses bagi laki-laki itu apa? Ukuran berhasil itu kan menjadi pria yang sukses, kaya, punya perusahaan ataupun yang lain-lain yang bersifat material. Tapi kalau ukuran berhasil dari anak perempuan kira-kira apa, saudara? Saudara, ukuran berhasil anak perempuan itu adalah menikah dan punya anak. Saudara, sekarang ada lagi musim liburan ya. Biasanya kalau lebaran, walaupun kita tidak ikut lebaran, itu banyak karyawan-karyawan yang mudik. Ya diceritakan mungkinnya ada seorang perempuan mudik, kumpul sama keluarganya, kemudian mamanya datang. Gimana, kamu udah punya calon belum? Tuh lihat tuh si Tini, bentar lagi menikah, kamu udah punya belum? Udah ya, ditanya seperti itu. Tahun depan liburan lagi datang lagi. Ditanya lagi. Gimana kamu? Udah datang udah menikah. Gimana kamu? Udah hamil? Tuh lihat Tini tuh. Udah punya anak cowok lucu. Nah saya pengen tuh. Kamu punya anak juga supaya saya punya cucu perempuan. Udah. Pulanglah. Datang lagi. Udah punya anak, bawa anak. Gimana? Kok cuma anaknya cuma satu? Lihat tuh si Tini. Anaknya sekarang udah 3. Udahlah kamu buat lagi supaya rame. Waduh. Lama-lama mungkin si anak ini nggak balik-balik, saudara. Tapi itulah, walaupun ini sebuah joke, saudara. Tapi inilah realita. Seringkali anak-anak dibandingkan untuk menjadi seperti apa yang orang tua inginkan. Dengan tujuan sebenarnya adalah untuk menyenangkan dirinya, saudara. Dan anak-anak itu stres, saudara. Depresi, saudara. Karena dituntut untuk melakukan sesuatu yang bukan menjadi passion dia, saudara. Saudara, poin yang saya ingin sampaikan adalah janganlah kita membanding-bandingkan anak yang satu dengan anak yang lain. Baik antara kakak dengan adik. Antara anak kita dengan anak tetangga. Karena setiap anak itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang satu mungkin pintar matematika. Tapi dia lemah dalam interpersonal. Yang satu lagi mungkin lemah dalam matematika. Tapi dia punya bakat kepemimpinan. Jadi anak itu punya kelemahan tapi juga punya kelebihan yang berbeda. Dan terlebih masa depan anak itu ada di dalam kendali Tuhan, saudara. Maka oleh sebab itu kita sebagai orang tua, ketika kita bicara masa depan anak, kita harus melibatkan Tuhan. Dan jikalau sikap favoritisme dan membanding-bandingkan anak itu dipertahankan, saudara, maka sebenarnya orang tua itu sedang menabur benih persaingan di dalam keluarga. Bisa antara anak dengan anak bersaing, bisa antara orang tua dengan orang tua bersaing. Demi mendapatkan penerimaan oleh orang tua, seorang kakak bisa menyakiti adiknya. Sebaliknya seorang adik demi eksistensinya itu diterima, bisa menyingkirkan kakaknya. Demikian juga kalau sang anak ini yang sudah terbiasa difavoritkan dan biasa hidup dalam persaingan ketika ia ada di dalam masyarakat, saudara. Dan karena sudah terbiasa difavoritkan dan hidup dalam persaingan, bukan tidak mungkin ia akan selalu menganggap orang lain itu adalah saingan. Dia akan menjadi insecure kalau diri dia tidak diterima di tengah komunitas. Dia akan depresi, stres kalau tidak difavoritkan. Sehingga bukan tidak mungkin ia bisa menghalalkan segala cara hanya untuk bisa disenangi. Hanya untuk bisa diterima, dia bisa melakukan apa saja. Karena dia sudah dilatih di rumah untuk bersaing, untuk menjadi yang favorit. So, problem persaingan seperti itulah yang juga terjadi di keluarga Ishak dan Ribka. Jikalau kita membaca ayat-ayat selanjutnya, saudara, dikisahkan bagaimana Ishak dan Ribka itu memang tujuannya adalah memberikan yang baik buat anaknya, tetapi dengan cara yang tidak berkenan kepada Allah. Di Kejadian 27, saudara, Ishak yang sudah jelas-jelas dari awal mendengar firman Tuhan bahwa anaknya Yakub
yang akan menjadi pewaris yang lebih muda. Bahwa nanti Esau lah yang akan melayani yang muda. Tetapi karena begitu sayangnya Ishak kepada Esau, karena ia begitu senang makan daging hasil buruan Esau, ia bersikap pura-pura lupa kepada firman Tuhan. Atau kasarnya begini saudara, Ishak mencoba mengelabui Tuhan. Ishak pura-pura tidak tahu dengan memilih tetap ingin memberkati Esau daripada Yakub. Dan saudara sekalian, sebenarnya bukan cuma sekali Ishak dikatakan oleh Alkitab kompromi terhadap firman Tuhan. Karena rasa sayangnya kepada Esau, sewaktu Esau mengambil 2 orang perempuan sekaligus dari Het, orang Kanaan penyembah berhala untuk menjadi istrinya, yang merupakan kekejian bagi Tuhan pada waktu itu. Alkitab tidak mencatat kalau Ishak menegur atau memarahinya. Alkitab hanya mencatat di Kejadian 26 ayat 35. Kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan bagi Ribka. Artinya Ishak tahu tuh si Esau melanggar firman Tuhan. Tapi entah kenapa kok Ishak tidak menegur, tidak mengoreksi, tidak memarahi, tidak melarang. Kita tidak tahu persis mengapa Ishak bisa begitu bersikap permisif terhadap firman Tuhan. Padahal saudara, reputasi Ishak sebagai seorang umat Tuhan itu cukup baik saudara. Saudara, dia menikah umur 40 tahun. Tapi baru dikasih anak umur berapa? 60 tahun. Jadi Ishak itu adalah seorang pendoa syafaat yang setia. Dia punya pengharapan kepada Tuhan selama 20 tahun. Ishak berdoa kepada Tuhan supaya dikaruniai anak. Jadi Ishak itu sebenarnya bukan orang sembarangan secara rohani. Bahkan dari antara seluruh bapak beriman, hanya Ishak yang monogami. Abraham punya Hagar dan Keturah. Yakub nanti bapak beriman yang lainnya yang itu punya istri juga 2, Lea, Rahel dan yang lainnya, lebih dari 2. Tapi Ishak itu adalah pria setia, monogami, punya pengharapan kepada Tuhan. Tetapi mengapa di saat yang krusial dia bisa permisif kepada firman Tuhan? Kita tidak tahu. Sangat disayangkan saudara-saudara. Karena rasa sayangnya kepada Esau itu seakan telah menutup mata hatinya terhadap kebenaran firman Tuhan. Dan tidak jauh berbeda dengan Ribka. Karena Ribka lebih menyayangi Yakub dan ia tahu kalau Ishak itu hendak memberkati Esau, entah mengapa. Ribka juga nggak ngingetin suaminya. Jangan, kamu nggak dengar itu firman Tuhan waktu itu ngomong kita harus memberkati Yakub. Tapi di sini Ribka diam, dia nggak menasehati Ishak, tapi ia justru berkonspirasi dengan Yakub, berusaha menipu Ishak dengan menyuruh Yakub pura-pura jadi Esau, supaya pada akhirnya Ishak yang memberkati Yakub, bukan Esau. Padahal bukankah Ribka tahu bahwa firman Tuhan sudah berjanji? Kenapa nggak percaya sama firman Tuhan? Kenapa nggak percaya sama Tuhan? Dan Yakub juga sebagai seorang anak, kenapa dia mau nurut? Pasti Ribka itu sering cerita, Yakub waktu kamu kecil tuh ya, Tuhan sudah ngomong sama kita bahwa kamu itu akan jadi pemimpin. Seharusnya Yakub tahu. Dan memang Yakub pernah ngomong, aduh saya takut nih nanti saya dikutuk sama Tuhan karena saya menipu bapak saya. Tapi Ribka ngomong apa? Biar kutuk itu aku yang tanggung. Lihat saudara, begitu gelapnya mata Ribka karena ingin menggolkan anak favoritnya sebagai pewaris. Jadi ironis sekali saudara. Secara lugas mata hati Ishak dan Ribka terhadap firman itu seperti sudah tertutup karena rasa sayang mereka kepada anak-anak itu melebihi rasa hormat mereka kepada Tuhan. Karena begitu sayangnya kepada anak, Tuhan dinomorduakan. Dan inilah yang dikatakan oleh Alkitab. Jadi ironis sekali. Ishak dan Ribka sebagai orang tua bukan bekerja sama dalam mendidik anak, tetapi justru saling bersaing satu dengan yang lain. Masing-masing ingin meninggikan anak kesayangannya menjadi pewaris Injil, pewaris janji Allah. Seorang penafsir berkata begini,
Apa yang terjadi di dalam keluarga Ishak dan Ribka itu menunjukkan tidak berfungsinya kepemimpinan rohani dalam sebuah keluarga. Salah satunya adalah membiarkan sikap favoritisme terhadap anak tertentu itu tumbuh. Saudara sekalian, entah sadar atau tidak, sikap favoritisme mereka kepada masing-masing anak itu perlahan tapi pasti akhirnya menghancurkan keluarga mereka dan melukai semua anggota keluarga. Alkitab mencatat 20 tahun Ishak dan Ribka berdoa minta anak sama Tuhan. Setelah anak kembar itu hadir, mereka tidak bergantung kepada Tuhan. Mereka lupa akan firman Tuhan. Dan mereka gagal menjalankan kepemimpinan rohani. Sehingga mereka harus kehilangan 2 anak mereka sekaligus dalam waktu 20 tahun. 20 tahun berdoa, tapi hasilnya anaknya hilang. Esau yang merasa ditipu menjadi marah kepada Yakub dan juga pasti marah kepada Ribka. Marah juga kepada Ishak. Dan kemudian Esau berencana hendak membunuh Yakub. Yakub yang takut dibunuh Esau itu harus melarikan diri ke tempat asing, ke Padan Aram. Meninggalkan rumahnya. Kemudian mengalami ditipu 2 kali oleh Laban pamannya. Ribka dikatakan kehilangan kedua anaknya dalam satu momen. Karena pasti hubungannya dengan Esau yang sudah jauh itu semakin jauh. Dan dia juga harus kehilangan anak yang disayanginya untuk pergi seorang diri. Ribka kehilangan anak dan meninggal tanpa dikenang oleh Alkitab. Sementara Ishak menjadi pria tua berusia 180 tahun yang hidup tanpa makna. Saudara, di manakah Allah atas kerusakan yang terjadi di tengah keluarga itu? Mengapa Allah tidak intervensi? Apakah masih ada harapan atas hancurnya keluarga di hadapan Allah? Bukankah Yakub sudah dijanjikan akan menerima janji Allah? Mengapa Allah seakan diam membiarkan Yakub gagal dan tidak menjadi seperti yang Tuhan inginkan sebelumnya? Kejadian 28 mengisahkan Yakub yang muda itu, yang biasa tinggal di rumah dekat sama mamahnya. Tiba-tiba ia harus pergi seorang diri ke tempat yang asing, melarikan diri dari kejaran kakaknya yang hendak membunuh dia. Terus kita bisa bayangkan di tengah pelariannya ia merasa kecewa mungkin, saudara. Ia kecewa karena kenapa ayahnya yang udah tahu bahwa dia yang harus diberkati malah memilih Esau. Ia juga pasti kesepian dan pastinya ada rasa takut yang belum pernah ia alami sebelumnya. Ia layaknya seperti anak broken home yang harus menjalani masa depannya seorang diri. Enggak punya ayah, enggak punya mama. Dia harus jalani kehidupan seorang diri. Sampai suatu waktu dikisahkan Yakub tidur dan bermimpi dan melihat di bumi didirikan ada sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Dan ia juga melihat Tuhan berdiri di sampingnya dan memberikan janjinya kepada dirinya. Terus sekalian, mimpi Yakub tentang tangga yang dari surga. Lalu ada malaikat turun naik. Lalu dia mendengar Allah berbicara kepada dia, itu menunjukkan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan Yakub. Allah tidak meninggalkan Yakub yang broken home itu seorang diri. Allah menyertai Yakub. Dan puncaknya di Kejadian pasal 32. Yakub kembali bermimpi bergulat dengan seseorang yang kemudian ia sadari ternyata itu adalah Tuhan. Dan pada saat itulah Allah mentransformasi Yakub dengan memberi nama Yakub nama yang baru, yaitu Israel. Yang arti ringkasnya adalah pemenang.
Saudara, pemberian nama Israel itu merepresentasikan sebuah reorientasi hidup Yakub dari seorang penipu, dari seorang pecundang. Sekarang dia adalah pemenang. Pergulatannya dengan Tuhan itu mentransformasi Yakub menjadi seorang pribadi yang baru, yang penuh dengan makna. Karena Yakub akan menjadi pemimpin bangsa yang besar, yang bermakna bagi Tuhan dan bermakna bagi sesamanya. Lewat Yakub akan lahir juru selamat. Saudara, Tuhan adalah Allah yang tidak pernah gagal dalam menjalankan rencananya melalui hidup kita. Sekalipun ketika manusia yang dipercaya itu gagal. Tapi Tuhan tidak pernah gagal. Dan salah satu buktinya juga bisa kita lihat dari garis keturunan yang dicatat di Matius pasal 1 ayat 1-17. Mungkin kalau kita baca ayat ini, saudara, kita akan mengalami kebosanan. Apa maksudnya ayat ini? Hanya berbicara tentang garis keturunan, anak ini melahirkan ini, anak ini melahirkan ini. Saudara, jika kita membaca Matius 1 ayat 1-17, kita akan menemukan bahwa garis keturunan Yesus itu bukanlah garis keturunan yang absen dari masalah dan kecacatan, saudara. So, di sana kita bisa menemukan ada nama-nama yang mungkin kita kenal. Tetapi juga kita akan menemukan ada nama-nama yang penuh dengan skandal, saudara. Ada Tamar yang dalam kasarnya adalah seorang WTS. Ada pembunuh. Ada Daud yang merebut istri orang. Ada Tamar yang menipu Yehuda. Ada nama-nama yang kita kenal, tapi juga ada nama-nama yang penuh dengan skandal. Tapi kita bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja lewat keluarga-keluarga yang bermasalah dan disfungsi ini. Yang akhirnya dibawa kepada sesuatu yang indah dan penuh harapan. Dari garis keturunan keluarga yang cacat dan penuh skandal, Alkitab mencatat Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kalau Tuhan bisa mengutus juru selamat lewat garis keturunan keluarga yang broken atau yang penuh dengan skandal, saudara, betapa ia bisa melakukan sesuatu yang ajaib dalam hidup kita. Sekalipun kita pernah mengalami broken di dalam keluarga. Di antara kita hari ini mungkin ada anak-anak yang mengalami broken home. Ada anak-anak yang sempat atau pernah terluka karena sikap orang tua. Ataupun kita mungkin adalah orang-orang yang berasal dari keluarga-keluarga yang bermasalah. Saudara, hari ini saya ingin mengatakan bahwa Tuhan adalah Allah yang peduli dengan anak-anaknya. Tuhan tidak pernah mengabaikan mereka yang mengalami broken home. Ataupun yang mengalami broken heart karena sikap orang tua yang pilih kasih. Dia bukan Allah yang apatis dengan keadaan kita. Dia memperhatikan kita dari surga. Karena dosa, kita mungkin punya latar belakang keluarga yang bermasalah. Tetapi Tuhan adalah setia. Dan seperti apa yang ia lakukan kepada Yakub, kita harus berjalan dengan Tuhan. Dan mari bayangkanlah bagaimana Tuhan akan mentransformasi bejana yang retak ini menjadi bejana emas murni di hadapan Tuhan. Dan bagi para orang tua, kesalahan yang dilakukan oleh Ishak dan Ribka dalam mendidik anak mengingatkan kita sebagai orang tua ataupun kita yang akan menjadi calon orang tua, supaya kita tidak memfavoritkan seorang anak yang satu dibandingkan anak yang lain. Kita tidak boleh menempatkan anak yang satu untuk lebih disukai daripada anak yang lain. Kita juga tidak boleh membanding-bandingkan kelebihan anak yang satu dengan kekurangan anak yang lain. Yang ujung-ujungnya sebenarnya adalah kita menuntut anak kita untuk menjadi seperti yang kita inginkan dan bukan menjadi yang seperti Tuhan inginkan. Sebaliknya, saudara sekalian, kita harus mengasihi anak-anak kita apa adanya.
bagaimanapun lemahnya dia, yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita, yang tidak sesuai dengan standar kita, kita tetap harus mengasihi anak-anak kita dengan tulus dan mengasuhnya sebagai karunia dari Tuhan. Itulah tugas kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, Engkau adalah Bapa yang baik. Sekalipun Engkau tidak kami lihat dengan mata fisik kami, Engkau adalah Bapa yang paling memahami relung hati kami yang paling dalam. Kami mungkin sewaktu menjadi seorang anak mengalami banyak kepahitan justru datang dari orang tua. Kami dibanding-bandingkan. Tetapi setelah kami mengenal Engkau ya Tuhan, setelah kami tahu bahwa Engkau adalah Bapa yang baik, Engkau memegang hidup kami. Engkau merangkul kami, Engkau mendekap kami. Engkau memberikan kami sebuah identitas yang baru sebagai anak-anak-Mu. Maka Tuhan, kalau kami mengalami luka dalam hati kami, kiranya Tuhan boleh berkarya, memolesnya menjadi alat buat Tuhan. Dan jikalau kami yang ada di hari ini pernah menjadi orang tua yang tidak berkenan kepada Tuhan, dengan membandingkan anak yang satu dengan anak yang lain, dengan selalu menuntut anak kami untuk menjadi seperti apa yang kami inginkan, ampuni kami Tuhan. Didiklah kami untuk menjadi orang tua yang bisa mengasihi anak kami apa adanya. Tolonglah kami untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi kebutuhan anak kami, sehingga kami tidak menghakimi anak kami. Tapi kami bisa mengasihi semua anak-anak kami seperti Tuhan mengasihi kami. Jagalah kami Tuhan. Bentuklah kami menjadi satu keluarga yang sungguh bisa memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.